Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut lagi kabar yang mantap jos. Kini datang dari Amerika Indonesia dan Rusia Indonesia. Jadi lagi dan lagi nih bos. Dua negara kuat ini jadi langganan berita Indonesia ya kan? Nah, yang pertama nanti kabar mantapnya. Kini akhirnya PLN, Perusahaan Listrik Nasional Indonesia, kini mau menggandeng perusahaan energi Rusia yaitu Rosatom untuk membangun pembangkit nuklir di Indonesia. Di mana katanya ketertarikan PLN ke Rosatom Rusia ini pun bukan tanpa sebab bos. Ada beberapa alasan yang membuat PLN akhirnya kepincut dengan Rosatom Rusia. Apakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, Indonesia kini ternyata juga telah menawarkan untuk membeli pesawat jet Boeing dari Amerika yang katanya sebagai strategi untuk meredam ketegangan perdagangan bilateral. Nah, pertanyaannya nih bos, lantas produk-produk apa sajakah itu yang kini mau diborong Indonesia dari Amerika? Dan bagaimanakah dengan jet tempur F-15EX dari Boeing? Apakah sudah pasti dibeli? Penasaran beritanya? Cus! Mari kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, PT PLN Indonesia kini akhirnya menyetujui proposal yang diajukan oleh State Atomic Energy Corporation atau Rosatom Rusia untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Indonesia. Nah loh, mantap jos nih bos. EVP, Aneka Energi Terbarukan PLN yaitu Bapak Zainal Arifin mengatakan bahwa proposal tersebut diterima lantaran Rosatom Rusia menawarkan harga yang kompetitif dari pembangunan PLTN di Indonesia. Jadi maksud beliau ini harganya mungkin relatif terjangkau bos. Dan juga dari berita-berita sebelumnya, Rusia pun kemarin sempat mengatakan bahwa mereka bersedia untuk membantu Indonesia, mengajarkan Indonesia dari awal sampai akhir pembangunan PLTN ini. Nah, lanjut, Bapak Zainal Arifin mengatakan bahwa penawarannya menarik, bisa kompetitif sama baseload, sama geothermal, menarik ujar beliau. Bahkan ia juga mengungkapkan bahwa teknologi yang ditawarkan oleh Rosatom Rusia lebih bagus jika dibandingkan dengan teknologi milik perusahaan PLTN asal Amerika Serikat bos. Ia katakan, kami sudah evaluasi salah satu yang potensial. Tapi dibandingkan dengan teknologinya Mamarika yang small scale, lebih advance atau maju punya Rosatom, ujar beliau. Mantap jos. Nah, jadi di sini dapat admin simpulkan alasannya mengapa PLN sampai kepincut dengan Rosatom Rusia. Jadi selain harganya yang kompetitif, mungkin terjangkau, namun ternyata juga memang adalah karena teknologinya yang lebih gacor pula punya Rusia bos. Dan pertanyaannya nih bos, Min, rencana kapan bangun pembangkitnya nih Min? Nah, terkait kapan dibangun, pemerintah kita pun kini telah menargetkan bahwa PLTN pertama di Indonesia akan beroperasi pada tahun 2030 atau tahun 2032 mendatang. Hal ini pun telah tercantum dalam RUPTL 2025-2034 yang akan dilaporkan kepada Presiden Indonesia. Jadi artinya paling cepat nih bos, pembangkit nuklir pertama kita itu tahun 2030 sudah beroperasi. Tapi paling cepat ya, kalau tidak ada kendala dan lain-lain. Kalau ada kendala ya admin pun belum tahu bos. Bisa tahun 2031, tahun 2032, bahkan mungkin bisa juga tahun 2040 ya kan. Dah, mantap jos nih bos. Tapi ya balik lagi bos, targetnya tadi adalah tahun 2030 sudah beroperasi. Dan dengan ini dapat kita lihat bahwa hubungan antara Rusia dan Indonesia kini sudah semakin mantap jos. Oke, lanjut kabar hari ini datang lagi dari Amerika Indonesia bos. Di mana kita ketahui, kini utusan khusus kita telah melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Amerika untuk menurunkan hantaman tarif resiprokal Amerika yang kemarin sampai 32%. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Erlangga Hartarto pun telah bertemu langsung dengan United States Secretary of Commerce yaitu Mr. Howard Lutnick
Dan dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pembelian produk Amerika sebagai strategi untuk meredam ketegangan perdagangan bilateral dengan Amerika. Nah, kini ada beberapa komoditas impor dari Amerika yang akan dioptimalkan pembeliannya, bos. Pemerintah Indonesia pun menyebutkan beberapa komoditas utama dari Amerika yang akan ditingkatkan impornya, antara lain yaitu mulai dari minyak dan gas bumi atau migas, khususnya produk gas cair yaitu LNG dan LPG yang sangat dibutuhkan Indonesia. Mengingat kini Indonesia bukan lagi negara eksportir utama migas. Kemudian yang kedua, produk Amerika yang akan ditingkatkan impornya adalah produk penerbangan katanya, bos. Jadi Indonesia juga akan meningkatkan impor dari perusahaan dirgantara Amerika, yakni produk-produk Boeing. Dan yang ketiga adalah produk energi dan pertanian. Indonesia akan meningkatkan impor komoditas pertanian seperti kedelai, bungkil kedelai, dan gandum yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, kini yang jadi poin utama kita, fokus kita adalah katanya produk-produk Boeing. Yang ternyata Indonesia juga menawarkan untuk membeli jet-jet tempur Boeing, bos. Nah, bagaimanakah itu beritanya? Oke, jadi untuk jet tempur Boeing, dikutip dari CNBC Indonesia, Bapak Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengatakan bahwa untuk porsi impor barang-barang alat utama sistem senjata atau alutsista seperti jet tempur buatan Boeing kini masih sebatas penawaran dalam forum negosiasi tarif dagang dengan pemerintah Amerika. Artinya, Indonesia menawarkan pembelian jet tempur Boeing dari Amerika untuk menyeimbangkan neraca dagang antara Amerika dan Indonesia agar Amerika tidak defisit dengan Indonesia. Namun, beliau katakan lagi nih, bos, bahwa sebenarnya defisit neraca dagang Amerika sebesar 18 miliar US dollar dengan Indonesia itu kini sudah ketutup dengan rencana pembelian produk agrikultur dan energi dari Amerika. Beliau katakan, itu kan kita hanya menawarkan, maksudnya menawarkan membeli jet tempur Boeing, bos. Dan lanjut katanya, kita juga ada hal lain loh, tapi dari dua itu yaitu agrikultur dan energi sudah menutup gap dari trade deficit. Sudah ketutup dari dua itu, ujar beliau. Dan lanjut beliau katakan lagi bahwa dengan penawaran impor komoditas energi dan agrikultur saja, pemerintah Amerika menurut beliau sudah menyambut positif tawaran pemerintah Indonesia selama forum negosiasi tarif sepekan lalu. Hal ini pun terbukti dari komitmen pemerintah Amerika, katanya yang bersedia merincikan poin-poin negosiasi selama 60 hari ke depan. Nah, jadi nunggu 60 hari lagi nih, Amerika akan mengeluarkan kesimpulan mereka terhadap hasil negosiasi kita. Bapak Susiwijono mengatakan bahwa mereka kan temanya fair and balanced trade. Di situ kita pegang dulu. Setelah itu selain kita offering, kita request juga top 20 produk ekspor kita untuk dikurangi tarifnya dari 32% kemarin, bos. Nah loh, jadi kini memang Indonesia sudah menawarkan untuk membeli jet tempur Boeing. Dan kini tinggal Amerika, bos. Apakah mereka akan benar-benar deal dengan penawaran negosiasi Indonesia dan menghapus tarif 32%? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.